Ya, maaf. Selamat datang teman-teman yang sudah bergabung. Langsung saja kita mulai Zoom study untuk malam ini. Kita akan fokus ke modul 7 dan modul 8. Saya tidak akan banyak membahas modul 7 karena terlalu complicated sepertinya. Kita hanya fokus sama 2 tipe file saja. Lalu kita masuk ke modul 8. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Oh, maaf. Sepertinya tidak sengaja, teman-teman. Oke, saya ulangi sekali lagi. Saya minta maaf. Oke, jadi kita akan membahas modul 7, import data dari file. Kita akan fokus sama hanya 2 tipe file aja sih kalau dari saya, TXT dan CSV, which is yang sering keluar sih kalau menurut saya. Tapi kalau misalkan nanti ada keluar format file lain, nanti bisa di-share di grup ya. Nah, jadi sebelum kita membuka sebuah file dari folder, sebelum kita membuka file dari sebuah folder, kalian harus memastikan bahwa si program R kalian itu membuka folder yang akan kalian taruh filenya. Nah, dari sini kalian bisa pakai rumus getWD, formula getWD. Dari sini kebaca, oh dia ternyata ada di folder documents. Tapi kalau misalkan bukan itu yang kalian mau, kalian bisa menggunakan rumus setWD. Yang pertama kalian harus ketik adalah tanda petik, lalu drive-nya apa, titik 2, garis miring ke kanan, lalu pilih, misalkan kalian udah setting nih, misalkan kalau saya udah ada folder Belber, istilahnya, di dalam drive C-nya langsung. Ya sudah, kalian ketik seperti ini, kalian cek lagi getWD, ternyata kalian sudah di folder itu. Gimana sih Kak ngecek apakah kita di C, di D, atau di E? Ya kalian cek aja hard disk kalian masing-masing.
kalian berada di folder mana. Nah, kalau misalkan kalian langsung save-nya di folder, misalkan folder-folder umum yang biasa teman-teman langsung buka di komputer teman-teman. Di sebelah kiri itu, sebentar saya tunjukkan. Mana ya? Nah, di sebelah kiri ini mungkin ada teman-teman yang nge-save. Saya nge-save-nya di dokumen SK, di downloads, di musik, di pictures, atau di video. Nah, kalau ini agak susah teman-teman. Karena biasanya mereka ini dia itu foldernya itu agak complicated alamatnya. Jadi seperti yang teman-teman tadi lihat, misalkan nih, C, folder dokumen saya itu bahkan ada di 2, 3, 4. Ada 4 folder di dalamnya. Ada 4 folder induk. Ya, jadi saya tidak bisa langsung kayak yang, oh iya dokumennya di C, langsung C.2/documents gitu. Tidak seperti itu. Lalu gimana Kak supaya bisa gampang ngeceknya? Ya sudah, kalau kalian mau gampang, kalian ya harus buka dari disk PC. Dari disk PC inilah ketahuan folder kalian di mana. Jangan gunakan folder yang ini, karena ini pasti nggak kebaca. Ini kan dia langsung gitu shortcut. Alangkah lebih baiknya kalian mulai dari drive kalian. Kalian ada drive di Windows. Udah, kalian cek mau buat yang di mana. Nah, biar nggak ribet, nanti settingnya udah langsung buat aja folder di sini. Nah, saya buat folder di sini Belber. Saya buat Belber di sini, udah nanti saya proses dokumennya di sini semua. Jadi buat saya gampang untuk membuka file dari folder. Ya. Kalau ada pertanyaan, langsung disampaikan ya. Langsung buka mic sama chat aja. Nah, kita balik lagi ke ini, PowerPoint. Jadi setelah kita sudah men-setting di mana kita akan buka file kita, foldernya, baru kalian melakukan scan. Nah, salah satu fungsi yang bisa kita pakai adalah scan. Dan sepertinya scan itu kayaknya kemarin itu ada yang bilang scan itu hanya untuk membaca yang .txt saja. Nah, sekarang saya sudah membuat sebuah data txt, ya teman-teman. Saya sudah membuat sebuah data txt. Teman-teman bisa lihat di sini, ada scan1.txt. Sebenarnya menu dari si save as type ini banyak ya. Nah, jadi kalau yang ada mau bertanya gitu, Kak, gimana caranya kita mengganti tipe file yang kita mau save? Kalian bisa pakai save as, lalu kalian ganti save as type-nya. Ya, jangan sembarangan kalian misalkan save dalam bentuk txt, terus di luar folder karena kelihatan ada txt-nya kalian ganti dengan csv, atau kalian misalkan file name kalian save scan1.csv, tapi kalian nggak ganti save as type-nya sebagai csv. Nanti saya perlihatkan untuk yang csv ya. Dia tidak akan berubah gitu. Yang pasti akan mempengaruhi dia berubah terhadap file type apa, jadi save as type ini ya. Karena notepad saya hanya punya pilihan satu txt, berarti otomatis kita kliknya txt. Ada beberapa folder ada beberapa komputer yang dia kalian harus cek lagi folder option-nya, apakah dia akan memperlihatkan extension-nya apa tidak. Nah, kebetulan settingan komputer saya itu udah ada gitu. Jadi sebentar. Oke. Jadi teman-teman kalian bisa ngecek settingnya. Kalau ini Windows 10 ya kalau nggak salah lupa.
Windows 10 kalian tinggal klik aja File, lalu kalian cek Change Folder and Search Option. Nah, kalian cek di bagian View, lalu kalian cek yang Hide Extension for Non-File Types. Ini tujuannya adalah kalau dia centang dan kalian klik Apply, kalian bisa lihat di sini nanti TXT-nya hilang. Dengan artian bahwa dia ketika kalian membuka folder, kalian tidak akan tahu file-file di dalamnya itu jenisnya apa aja. Dan kalau misalkan kalian rename sesuatu, itu akan membuat kalian lebih gampang. Karena terkadang kalau misalkan kalian tidak hide, nah terus tiba-tiba waktu kalian rename ini, kalian hapus TXT-nya, dia akan jadi file tanpa definisi file tipe file. Jadi sebenarnya kalau kalian bingung masalah ini ya kalian harus lihat settingan komputer kalian lagi ya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut kalian bisa tanya di grup. Jadi sekarang di folder Belber saya sudah simpan scan1.txt di mana isinya adalah rentetan angka seperti ini. Kayaknya kurang deh. Ya. Nah, caranya gimana manggilnya tadi? Tinggal karena kita sudah di folder, berarti tinggal saja scan. Tadi gimana ya? Scan. Nah, tanda petik ini sangat penting ya. Tadi nama file saya scan1.txt. Dan dia akan membaca 36 file. Oh, dia membaca 90. Dan saya tadi belum save. Sekali lagi, mau. Jadi seperti itu. Tipe file yang saya buat adalah rentetan angka yang dipisahkan oleh spasi saja. Maka dari itu dia akan membaca sebuah vektor, satu vektor, 36. Kalau misalkan kalian mendefinisikan scan ini adalah misalkan sebuah list 1 misalkan. Nah, kalian bisa membuat matriks dari sini. Kita tahu bahwa list 1 ini ada 36, berarti kita bisa buat 6 kali 6. Oh, sorry, M-nya gede. Nah, dari sini, kalian bisa membuat matriksnya dengan mudah. Karena yang terbaik ketika si file scan1.txt ini dimasukkan ke dalam program R, dia akan terbaca sebagai vektor satu baris. Atau list data. Nah, list data ini bisa kalian pakai untuk dirubah jadi misalkan matriks, bisa array juga bisa. 36 itu berapa kali berapa berarti? 12 kali 3 misalkan. Bisa. Kalau kalian lebih spesifik dengan urutannya jangan lupa by row through. Ya. Nah, selain daripada ini, selain kalian sudah membuat matriks ini, misalnya kita tadi gunakan matriks list 1 6 kali 6. Lalu kalian definisikan lagi matriks baru. Nah, kalian bisa manggil sebenarnya dari matriks baru ini. Misalnya, Kak, aku cuma butuh data 1, 3, dan 5 misalnya. Oke, ingat, pemanggilan matriks itu selalu menggunakan nama matriksnya, lalu buka tutup kurung siku. Nah, tadi kan dia tanya, saya butuh cuman baris 1, 3, dan 5 misalnya. Baris itu, ingat ya, pemanggilan itu kan kalau yang ini baris, yang ini kolom. Jadi kalian bisa gunakan 1, 3, 5. Nah, kalian buat list 1, 3, 5 menggunakan C di sebelah kiri.
Ini maksudnya apa? Ini maksudnya rentetan angka baris yang mau dipanggil. Nanti akan munculnya seperti ini. Tapi kalian, nah, ordonya itu akan menyesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalkan kalian bilang, Kak, tapi aku pengen ngebentuk ordo baru. Nah, ini yang tricky. Kalian nggak bisa langsung manggil baris, terus kalian buat ordo baru. Tidak. Kalian harus membuat, nah, kalian harus membuat list baru. List satu list. Misalnya kalian ingin memanggil barisan 1, 3, dan 5, tapi kalian ingin membuatnya ordonya misalkan 6 kali 3. Ya, 6 kali 3. Ya sudah. Yang bisa kalian lakukan, kalau dari saya, ya gunakan matriks. Lalu, nah ini trikinya. Tentukan dulu ordonya, misalkan 6 kali 3. 6 baris 3 ini. Oke. Sudah ya? Nah, ini trikinya. Kalian harus memanggil listnya satu persatu, dan kalian buatin jadi deret angka. Pertama, kalian panggil barisan pertama. Matriks baru barisan pertama. Lalu kalian panggil lagi yang ketiga. Matriks baru barisan ketiga. Lalu kalian panggil lagi yang kelima. Matriks baru barisan kelima. Nanti akan munculnya seperti ini. Tada! Dia akhirnya mau. Kak, kalau misalkan dipanggil kayak yang di atas, gimana, Kak? Oke, kalau kalian mau coba, bisa. Kita coba aja. Berarti C-nya tidak perlu. Lalu, saya memanggil 2 kali ternyata. 1, 3, 3 malahan saya panggil. 3-nya 2 kali saya panggil. Satunya 1, 3, 5 ya. Itu salah itu. Oke, misalkan kayak gini gimana, Kak? Mau nggak ya? Oke, ayo kita coba. Mau nggak? Oh, ternyata dia mau juga. Berarti dia mau ya. Harusnya hasilnya sama. Tapi teman-teman kalau kita lihat ya, kalau kita menggunakan cara seperti ini, berarti, nah kalau yang ini mungkin dia turun ke bawah dulu. Tapi kalau kita menggunakan cara seperti ini, berarti dia ke samping dulu. Kalau kita lihat dari deretan angkanya. Jadi kalian bisa apa ya istilahnya ya, mengembangkan rumus-rumus yang selama ini kita punya gitu. Ada pertanyaan sejauh ini? Ini salah satu contoh untuk mengambil data dari TXT. Kita coba. Tadi, ya, contoh berikut membuat matriks 6 kali 6 dengan elemennya dari data 1TX1. Tadi kita udah coba ya, gitu. Kalau misalkan di sini dikatakan matriks, terus hanya satu aja, dia menyatakan baris. Kolomnya tidak, oh berarti dia menyesuaikan. Karena gini, dia terbaca 36 item. Kalau kalian setting hanya 6 baris saja, otomatis sistemnya akan membaca, oh 6 kali 6, 36 bagi 6, 6 kali 6. Seperti itu. Dan kita lihat urutannya. 29, 51, 75. 29, 51, 75. Ternyata dia turun ke bawah dulu. Baru ke kanan. Nah, di sini dikasih keterangan data file Excel
dengan extension readable atau read CSV. Tapi kayaknya readable ini hanya untuk extension TXT, sedangkan CSV hanya untuk yang ekstensi CSV. Nah, misalkan kalian disuruh ngebuat tipe file seperti ini. Kita bisa save dalam 2 tipe file ya. Jadi ini saya sudah buat tipe filenya seperti ini. Ya. Kalian bisa setting, kalian bisa klik ini save as. Nah, ini penting. Nah, terus gimana Kak kalau ini bentukannya? Kalau kalian bingung, kalian klik aja ini save as. Ya, lalu pilih folder yang kalian akan buat untuk simpan. Dan di sini jadinya. Nah, ini pilihannya banyak sekali teman-teman. Khusus untuk CSV, kalian gunakan koma delimited, seperti yang tadi ada di slide. Jadi misalkan kalian tulis, misalkan project. Klik OK. Ada beberapa mungkin program yang mungkin tidak. Kalian juga cari yang mana TXT di sini, tab delimited. Oh, coba kita make sure dulu. Apakah memang tab delimited? Ya, harus tab delimited. Delimited, bukan yang Unicode ya, hati-hati. Kita save. Klik OK. Nah, sekarang kita coba. Katanya kalau untuk ekstensi TXT, kita gunakan read.table. Kita coba ya. Read.table. Oh, pastikan lagi kita berada di foldernya tersebut. Lalu read.table. Tadi itu project.txt. Dia mau. Ya, kebaca di sini. Kalau CSV mau nggak, Kak? Mau, tapi tampilannya jadi aneh. Nah, jadi khusus untuk CSV, kalian gunakan read CSV. Baru sesuai. Tapi dari sini kalian bisa lihat ya, kalau pada saat project.txt, header-nya itu V1, V2, V3, V4, V5. Sedangkan kalau di read CSV, dia langsung nama, matematika, fisika, biologi, kalkulus. Bagaimana mengakali untuk yang readable? Berarti itu yang fungsi ini, kalau tidak salah. Sorry, kok ini? Yang TXT. Nah, ini khusus untuk di readable, untuk membuka file TXT, kalian gunakan header sama dengan true, supaya yang bagian baris pertama tadi, nama matematika, fisika, biologi, kalkulus, dia bisa mau kebaca sebagai header-nya. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya nih. Kak, gimana Kak kalau misalkan aku ingin nilai matematika dan kalkulus dijadikan sebuah matriks? Ya. Yang perlu kalian tahu adalah untuk mempermudah di perhitungan, kalian harus membuatnya dalam bentuk didefinisikan sebuah fungsi. Jadi kita bisa definisikan saja ini readable-nya ini sebagai misalkan H123. Ya, berarti kita punya H123 seperti ini. Seperti cara yang tadi, kita bisa ambil H123. Nah, pertama-tama kita harus paham dulu. Kalau misalkan H123, kita ambil. Baris matematika kolom matematika yang mana? Oh, kolom kedua. Jangan lupa kolom itu di sebelah kanan, jangan yang di sebelah kiri. Nanti akan munculnya seperti ini. Bagaimana kalau kita mengambilnya lebih dari satu? Nah, kita coba. Jadi kita mau ngambil kalkulus berarti kolom ke-5. Nah, kalian lihat perbedaannya sendiri kan?
ketika kalian mengambil satu kolom, dia jadinya membentuk satu list vektor satu baris. Tapi sedangkan ketika kalian kayak menggabungkan misalkan, oh aku ngambil 2 dan 5 aja, si header-nya ini ikut. Apakah ini dianggap sebagai matriks? Kalau menurut saya tidak. Karena yang namanya matriks itu seharusnya ada tanda +1, +2, +3, seperti ini. Mana tadi ya? Seperti ini. Ada ininya, kotak-kotaknya. Jadi gimana Kak kalau untuk ngakalin itu supaya kita bisa ngambil? Nah, kalian bisa menggunakan fungsi yang ini untuk membuat satu list daftar panjang, lalu dari situ kalian gunakan matriks. Nah, jadi misalkan kalian gabungin nih sebuah data. Kalian ambil nih, aku pengen ngambil baris kedua, lalu aku pengen ngambil baris ke-5. Tuh, jadi akan berderet ya. Dengan bentuk data seperti ini, baru kalian bisa membuat sebuah matriks. Di sini kalian buat matriksnya. Deret data tersebut tadi kalian susun. Barisnya ada 5, kolomnya ada 2. Tada! Akhirnya kalian bisa ambil. Karena kalau kalian langsung buat baris dari sini, misalnya seperti ini. C. Yang keluar malah integer 5. Karena yang jadi masalah adalah ini kebaca. Ya. Jadi perlu buat kalian untuk, jadi gini, inputan matriks itu sangat dibutuhkan adalah bentuknya satu vektor satu baris. Akan kesulitan kalau dia bentuknya berbeda atau bentuknya matriks lagi, itu berbeda. Jadi dari situ kalian buat vektor baris, kalian gunakan si C ini untuk membuat sebuah matriks. Ada pertanyaan? Akhirnya ada hidayah ya, perihal hal ini. Nah, kalau dari sini kita lihat mengenai header true ini, sebenarnya kalau untuk read.csv kalian pun tidak perlu menulis header true. Dia langsung membaca header true. Yang jadi pertanyaan adalah kalau kalian tidak ingin ini jadi header, kalian gunakan header sama dengan false. Ya. Jadi tadi yang CSV tadi bukan readable. Read.csv ini baru kalian harus pakai header ini kalau dia false. Oke, setelah itu ya inilah pengembangannya yang sebenarnya saya juga tidak terlalu tertarik untuk menjelaskan ini lebih jauh karena jujur, misalkan contohnya seperti ini tentang contoh data sleep.sav. Sebenarnya ini kayak tambahan ya teman-teman ya, karena dia pakai ada install.package lalu library foreign, terus dia lebih ke fungsi sebenarnya fungsi baru yang dipakai. Barulah nanti ketika kalian membuat data slip nanti bentuknya seperti ini. Tapi sebenarnya itu seharusnya tidak dilakukan sih. Kalau dari saya. Tidak sampai se-complicated itu sebenarnya. Ada juga di sini untuk memasukkan file data systat, ada minitab. Jadi banyak ya teman-teman ya, tergantung dari tipe file yang kalian save. Tapi sebenarnya tipe file yang umum dipergunakan adalah txt dan si CSV. Dan ya tema dari apa ini kita pengolahan data kita yang dari txt dan CSV itu sebenarnya kalau menurut saya sih tidak jauh dari perihal matriks.
Ada pertanyaan sejauh ini untuk modul 7? Cukup ya? Mudah-mudahan teman-teman sudah mengerti. Ada pertanyaan tentang grafik kemarin? Kayaknya belum ada. Kita lanjut masuk ke modul berikutnya. Saya coba siapkan sebentar. Sebenarnya kalau kalian baca di modul juga sebenarnya tidak terlalu banyak ya pengolahan tentang modul 7 ini. Saya buka modul 8 dulu. Pengelolaan distribusi probabilitas. Jadi teman-teman, terutama teman-teman yang masih maba, tentang kepadatan probabilitas ini kalian akan menemukannya di mata kuliah statistika. Ya, kalau saya sendiri di semester 2, saya baru mempelajari ini di semester 2 untuk mata kuliah pengantar probabilitas sama metode statistika. Tapi mungkin kalau untuk teman-teman yang sudah mengambil kuliah statistika, seharusnya tidak heran dan tidak heran maksudnya tentang fungsi kepadatan probabilitas dari distribusi normal. Jadi dari sini perhitungan nilai kuantil tertentu dari distribusi normal dalam R menggunakan perintah keynorm diikuti dengan argumen opsional yang diinginkan. Misalnya perintah berikut menghitung nilai kuantil dengan alfa sama dengan 0,05. Itu apa sih istilahnya? Saya lupa. Baru aja dibahas soalnya di pengantar probabilitas. Saya baru ngambil. Dari distribusi normal standar, di mana nilai min sama dengan 0 dan varian 1. Yaitu ingin dicari nilai Z alpha sedemikian sehingga nilai probabilitas Z lebih kecil dari Z alpha itu sama dengan 0,5. Teman-teman, ini sebenarnya kompleks sekali ya, karena ini perihal tentang probabilitas sebenarnya. Tapi ya mudah-mudahan saya bisa sedikit memberi penjelasan tentang ini. Jadi bentuk fungsi di program R-nya kalian gunakan keynorm, lalu C 0,05, min-nya kalian setting 0, SD kalian 1, berarti ini varian ya. Lalu lower dot tail sama dengan true. Dia minta luasan kortel bawah. Simpel saja sih sebenarnya. Ya, keynorm. Kita buka program R. Apa yang terjadi? Tidak dapatkan angka seperti ini. Peluangnya. Itu fungsi distribusi kontinu. Ya, kontinu. Pilihan ekor atas atau upper tail digunakan jika ingin dicari nilai Z1 minus alpha sedemikian hingga peluang Z lebih kecil dari Z1 kurang alpha sama dengan 1 kurang alpha atau perluasan ekor atas. Mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang paham juga mengenai probabilitas, tolong diinikan ya, di sharing juga di sini. Biasanya kalau di soal sih mereka akan spesifik sih memberikan informasinya. Jadi yang jelas kalau fungsi distribusi kontinu pasti akan menggunakan keynorm. Kalau kita lihat di modul juga,
Ya, ini perihal mengenai perhitungan kuantil pada distribusi normal. Biasanya sih nilai-nilai data di dalam sebuah soal pasti akan distribusi, pasti akan diketahui apakah itu vektor rataan atau vektor deviasi standar. Ya, lower detail berarti dia mendefinisikan tentang si P ini. Ya, apakah lebih kecil atau X-nya lebih besar. Sebenarnya ini lebih spesifik akan membantu kepada teman-teman yang belajar statistika. Tapi seharusnya sih ya statistika sih. Lalu di sini ada perhitungan peluang pada distribusi normal. Ya, peluang. Ya. Tadi itu kita bicara tentang distribusi kontinu. Lalu selanjutnya kita melakukan perhitungan dengan untuk peluang distribusi normal. Kalau dilihat dari datanya, kita bisa lihat ya teman-teman ya, bahwa hampir sama rumusnya dengan untuk yang K-norm, tapi dia pakai P-norm. Ya, fungsi untuk menghitung nilai kuantil tertentu dari distribusi normal. Kalau tadi ini fungsi perhitungan nilai kuantil tertentu dari distribusi normal, sama juga. Tapi konteksnya sih ini distribusi kontinu. Agak bingung sih. Judulnya distribusi kontinu, tapi ini perhitungan dari distribusi normal. Oh, perhitungan kuantil pada distribusi normal. Maaf ya. Perhitungan kuantil pada distribusi normal. Itu kuantilnya pakai K-norm. Tapi kalau ditanya peluangnya, baru menggunakan P-norm. Sebenarnya kalau dilihat dari sini ya, inputnya C ini ya, berarti vektor yang dihasilkan kan hanya satu saja ya teman-teman ya. Ya kan ya? Kalau misalkan kita modifikasi, ternyata ada dua data. Apa yang terjadi? Ternyata dia menghasilkan dua. Ya. Jadi kembali lagi inputan yang pertama itu adalah sebuah list data atau vektor. Makanya mungkin di sini dia menggunakan C. Kalau dia 0,05, apakah dia mau? Tetap juga mau. Karena juga dia kan sama-sama berarti kan list satu data. Tapi kalau dia lebih dari satu data, misalkan seperti ini, baru kalian menggunakan program C. Dan akan membentuk seperti itu. Oke. Jadi di sini kembali lagi untuk P-norm, fungsi untuk menghitung nilai kuantil tertentu dari distribusi normal. P-norm diikuti argumen opsional yang diinginkan. Jadi data-data ini biasanya kalau di dalam soal sih akan diketahui ya teman-teman ya. Perintah berikut menghitung nilai peluang dari distribusi normal standar. Min 0 varian 1, yaitu ingin dicari jika nilai P, jika nilai Z kurang dari atau sama dengan -3. Nah, jadi harus ingat ya, kalau dia lebih kecil, otomatis dia cari bawah. Which is berarti lower detailnya jadinya true. Nah, berhubung dia nilainya kurang dari -3, berarti list vektornya hanya menggunakan -3 saja. Seharusnya sih. Akan muncul seperti ini. Tapi kalau mau mencari bagian atasnya, jadinya seperti itu.
Lalu ada yang namanya plot pada distribusi normal. Ya, kalau dari rumus ini kita tahu ya, teman-teman ya, kalau yang namanya plot itu adalah saya mau bertanya dulu, ini bisa nggak .x ini dijadikan nama? Saya mau bertanya sama teman-teman, .x ini sebenarnya bisa nggak sih dijadikan sebuah variabel input dalam program R? Sepertinya bisa tuh, Kak. Sepertinya. Ingat ya, kalau variabel itu harus dimulai dengan huruf dulu. Seharusnya sih titik itu tidak bisa. Gue nggak tahu ya kalau ini pengecualian. Oh, mau ternyata. Menarik. Padahal kemarin harus kata ya, huruf kan ya, teman-teman ya. Kenapa ini titik mau? Oh, ya. Ada yang ingat sekuensa? Ini teman-teman. Titik X-nya mau. Padahal kemarin kalau nggak salah penjelasannya hanya harusnya huruf dulu ya. Titik mau dong. Kita coba. Ternyata mau kalau titik dimulai. Tapi kalau angka tidak bisa ya. Sekarang kalian masuk angka dia nggak mau. Kalau garis bawah juga dia tidak mau. Tapi kalau titik dia mau, entah kenapa. Oh well. Lanjut. Sebelumnya kita sudah pelajari yang namanya sequence. Kalau sequence itu kan kalian membuat sebuah deretan barisan angka. Ya. Di sini dikatakan bahwa sekuensinya antara minus 4,275 sampai 4,275. Ada 100 titik di dalamnya. Ya, nanti akan terbentuk sendiri, berarti dia kan vektor satu baris dengan 100 data. Dari sini kalian bisa tulis plotnya. Nah, plot di sini kalian masukkan vektor satu ininya, lalu kalian masukkan di sini fungsi sebuah denorm. Dimana kalau kalian dilihat di sini denorm ini berarti adalah sebuah vektor list juga untuk garis sumbu Y, ya. .x yang pertama itu dipakai untuk sumbu X. Sedangkan yang kedua ini sumbu Y. Jadi nilai denorm itu akan kerapatan, akan muncul di sini. Lalu xlab ylab untuk berikan nama seperti biasa, main, judul. Tapi di sini ada yang ini baru ya, expression, ada memberikan expression paste seperti ini. Nah, fungsinya apa sih nih, Kak? Ini fungsinya adalah untuk membantu memberikan simbol, simbol mu dan simbol sigma. Jadi kalau selama ini tulisnya main tanda petik, terus kita ketik, nah simbol-simbol seperti itu kan tidak ada di keyboard ya, teman-teman ya. Inilah gunanya menggunakan expression dimasukkan ke dalam ini. Jadi kalau dari sini kita bisa lihat expression mu harus menggunakan input seperti ini. Untuk yang sigma juga sama, nanti akan munculnya persis seperti ini. Ya. Lalu type-nya L. Ada yang masih ingat nggak type L itu type apa? Type plot yang seperti apa? L. Ayo, ada yang masih ingat nggak?
Kan ada 3 tipe bentukan ya untuk plot ya. Titik, garis, dan titik dan garis. Ya, L itu line sama dengan garis. Bagus sekali. Karena kalau kita tidak mendefinisikan type-nya, dia akan muncul titik. Default-nya si program plot itu seperti itu, titik. Ya. Oke. Lalu di sini ada upline. Apa upline? Kalau teman-teman lihat di sini ada garis kecil nih. Upline itu. Dan dia didefinisikan color black. Oke, kita coba masukkan ya. Biasanya kalau udah kayak gini ya, saya mah cepetnya copy paste aja. Kita lihat di program. Tada! Tapi apply-nya nggak muncul. Oh, belum di enter. Oke. Ya, apply-nya baru mau. Jadi bentuknya seperti ini, mu-nya mau kebaca, sigma-nya mau kebaca. Ya, lalu data si X-nya kebaca. Nah, data untuk kerapatannya menggunakan denorm. Perasaan tadi ada 2 ya. Yang satu keynorm, itu untuk, apa ya tadi ya, keynorm tadi? Keynorm itu untuk perhitungan kuantil pada distribusi normal. Lalu ada pnorm itu peluang pada distribusi normal. Lalu pembuatan plot, khusus plot berarti dia menggunakan denorm. So far ada pertanyaan? Tapi pnorm bisa juga sih. Denorm itu untuk apa ya? Bentar. Apa ya kemarin ya program untuk ini? Tutorial online. Ini kalau nggak salah, kembali lagi teman-teman, website ini sebenarnya sangat membantu kita untuk mengerti beberapa ini ya, pertanyaan ya. Misalkan kita mau bertanya tentang distribusi normal, apa aja sih program yang bisa kita dapat atau kita mengerti? Oh, dia nggak mau. Kenapa dia? Masih jalan. Oke, mau dia. Ini rumusnya itu ada 4 denorm, pnorm, keynorm, sama rnorm. Denorm, fungsi ini memberikan ketinggian distribusi probabilitas untuk setiap titik dengan diberikan data min dan standar deviasi. Sedangkan pnorm itu probabilitas sebuah distribusi normal, peluang sebuah distribusi normal. Jadi denorm ini ketinggian. Lalu pnorm itu sebuah probabilitas. Keynorm itu tadi apa tadi ya? Keynorm. Udah lupa. Oi. Perhitungan kuantil pada distribusi normal. Nilai probabilitas dan memberikan sebuah angka
yang merupakan nilai kumulatif yang cocok dengan nilai peluangnya. Seperti itu. Sedangkan R norm ini untuk mengeluarkan angka-angka random acak di mana distribusinya normal. Tapi sebenarnya nggak seribet ini sih nanti pada saat tes. Biasanya akan dikasih tahu nanti. Apakah dia distribusi normal, apakah dia distribusi binomial. Nanti dari situ apa yang dicari, apakah dia dicari kuantilnya kah, apakah dia mencari peluangnya lah, atau mencari ketinggiannya, nanti dari situ bisa didapat. Misalkan di sini menggunakan fungsi kepadatan distribusi normal. Ini fungsi kepadatannya. Lalu distribusi kumulatif dari distribusi normal. Kalau distribusi fungsi kepadatan menggunakan denorm. Kalau kumulatif menggunakan kinorm. Dari sini ya. Lalu ada data yang mengikuti distribusi normal, itu menggunakan R norm. Ini juga sama isi datanya. Oh. Jadi misalkan tadi kalau yang di sini tadi untuk fungsi kepadatan, distribusi normal standar menggunakan denorm, lalu ini distribusi kumulatif, ya. Dari distribusi normal standar itu menggunakan p-norm. Fokusnya ke sini ya teman-teman ya. Kalau yang lain kan cuma ngedit-ngedit plotnya aja, grafiknya bentuknya seperti apa. Kalau sequence ya seperti teman-teman sudah tahu, deretan angka di mana ini akan memberikan data si ini. Lalu membangkitkan data dari distribusi normal. Pembangkitan data untuk distribusi normal dengan rata-rata. Dan deviasi standar tertentu dilakukan dengan perintah-perintah seperti berikut. Misalkan ada 10 data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ada 10 data. Lalu dia mempunyai min-nya rata-rata, rataan, vektor rataan 0, dan standar deviasi 1. Nanti akan termuncul seperti ini. Kayaknya kalau nggak salah ini datanya bisa random deh. Screen kan ya. Oke, jangan lupa def.nov. Baik, hilang. Nah, kalian harus perhatikan bahwa keluaran data itu bisa saja berubah setiap orang ya. Jadi data ini tidak akan selalu sama. Nih, 3 kali kita sudah mencoba mengeluarkan datanya, angkanya berbeda-beda semua. Rataan distribusi normal. Jadi nggak ada yang istilahnya definite sama semua. Lalu di sini dia membuat sebuah matriks dengan kolomnya ada 5. Datanya otomatis 10 dong ya. Berarti kalau datanya 10 berarti otomatis barisnya 2. Kalau menggunakan dia s.data.frame berarti dia bentuknya bukan bentuk matriks ya, tapi bentuknya data frame. Makanya di sini nggak ada siku 1, siku 2, tapi yang ada 1, 2 dan header-nya itu menggunakan V1 sampai V5. Tuh. Puyeng teman-teman. Tapi biasanya ini pasti dibahas di tugas 3 sini. Modul otomatis ini pasti masuk ke diskusi 6 kayaknya. Ya, diskusi 6, diskusi 7. Lalu kalian punya yang namanya distribusi diskrit.
Ini juga berkenaan tentang fungsi kepadatan probabilitas dari distribusi binomial. Ya. Jadi tadi ada fungsi kepadatan dari distribusi normal. Sekarang kita punya distribusi binomial. Dengan fungsinya seperti ini ya. Teman-teman juga akan baru belajar ini di mata kuliah statistika semester 2. Tapi kalau misalkan ada yang non-sipas yang ambil semester 2 untuk statistika, ya inilah aplikasinya di dalam komputer, teman-teman. Untuk fungsi yang dipakai adalah menggunakan kinom. Contohnya, kita punya nilai kuantil alfa sama dengan 0,25. 25%. Jadi kalian bisa dibuat di sini vektor 0,25. Dari distribusi binomial dengan n sama dengan 20. N20 berarti dia bicara tentang size. Dan P sama dengan 0,5, berarti probabilitasnya itu 0,5. Ya. Atau kalau misalkan dibuat bentuknya seperti ini, berarti kalian bisa baca probabilitasnya 0,5, size-nya 20. Yaitu ingin dicari nilai X alpha demikian hingga X kurang dari. Nah, kalau X kurang dari, ingat, berarti kan dia di bawah kan ya, lower tail otomatis kan ya. Sama dengan 0,25, which is perintahnya akan seperti ini. Kita coba. Hasilnya 8. Jadi kalian harus bisa mendigest si soal ini bicara tentang distribusi mana dulu, apakah distribusi normal atau distribusi binomial. Lalu setelah itu kalian mendigest lagi, dia maunya apa, data-data apa aja yang di-provide. Ya, jenis apa yang mau dicari, apakah kepadatan fungsi, apakah tinggi, tadi height ya, apakah dia cari kuantil. Perhitungan peluang dari binomial dan peluang binomial kumulatif dapat dilakukan D binom untuk peluang dan P binom untuk kumulatif. Ya. Jadi D binom itu untuk peluang biasa, D binom, kalau P binom untuk peluang kumulatif. Contoh soalnya seperti ini. Misalnya kalau ditanya itu datanya itu berapa, dengan nilai probabilitasnya berapa, berarti kita bicara binomial. Tapi kalau yang diketahui min, rataan, lalu standar deviasi, berarti dia bicara distribusi normal. Bentukan plotnya bisa seperti ini. Kalau teman-teman lihat di sini, dia menggunakan type H. Kayaknya ada satu, berarti ini type baru nih. Perasaan kemarin itu ada 3 kan ya teman-teman ya, titik, garis, dan titik garis. Tapi ternyata ada juga ini, type H. Jadi semacam bar plot tapi bentuknya garis. Perintah berikut digunakan untuk membuat plot fungsi kepadatan peluang dari distribusi normal dengan N sama dengan 20 dan P sama dengan 0,5. Ya, berarti ini udah ketahuan berarti distribusi binomial ya. Rumusnya kalian buat seperti ini. Seperti biasa, deretan 2-15 untuk menentukan nilai sumbu X, dan nanti di sini D binomnya untuk menentukan nilai di sumbu Y. Otomatis kalau size-nya 20, berarti data yang akan diberikan seharusnya, tetapi nggak juga sih. Karena masalahnya data yang ada di .x ini hanya 6 sampai 15, 10. 5, 4, 3, 2. 13 data ini berarti. 14. 14 data. Ya. Ternyata dia bicara ada points, teman-teman. Pikachu ya. Saya Pikachu diam. Jadi
bentuknya akan munculnya seperti ini ya teman-teman ya. Jangan lupa upline. Upline itu fungsinya untuk membuat garis ini yang di bawah. Tapi points ini untuk apa ya? Bentuknya mirip ya teman-teman ya. Memberikan nilai untuk garis sumbu X, sumbu Y, PCH sama dengan 16. Tauku PCH itu ukuran. Kayak waktu kemarin kita membuat legend. Plot dari distribusi binomial. Kalau yang tadi fungsi biasa karena menggunakan D binom, sekarang kita menggunakan P binom yang kumulatif. Ya, bentuknya nanti jadi seperti ini. Tapi dia tidak menggunakan si points. Jadi curiganya aku points itu mungkin maksudnya garis-garis ini kali ya. Karena dia jadi sifatnya jadinya tangga, teman-teman. Tipenya L-line. Lalu di sini ada pembangkitan data acak dari distribusi binomial menggunakan R binom. Jadi R nom. Kalau yang tadi untuk distribusi normal dia norm, bedakan ya RNORM, norm ya. Sedangkan yang ini binom. Dia sama pembangkitan data acak tapi khusus untuk distribusi binomial. Ada 15 data, size-nya 20, probabilitasnya 0,5. Seperti itu, teman-teman. Mungkin kita bisa ambil ya soal yang dari ini ya. Modul kali ya. Nah, perintah untuk menghitung kuantil dari distribusi F dengan alfa sama dengan 2,5% dan derajat bebas sebesar 4 dan 6 adalah, kalau kuantil berarti menggunakan apa, teman-teman? Ki ya, betul sekali Ki. Karena dia menggunakan distribusi F, jadi seharusnya dia pakainya QF. Ya, QF C 0,025 lalu 4 dan 6. Perintah untuk menghitung kuantil dari distribusi chi-squared dengan alfa 10% dan derajat bebas sebesar 7 adalah, dia bilang kuantil dari distribusi, berarti pakai apa teman-teman? Seperti yang di nomor 1 ya, dia pakai menggunakan Q. Nah, dia judulnya chi-square, berarti kan kita pakai yang cheese. Otomatis alfa 10% ya pasti 0,1 ya. Vektor 0,1 baru derajat bebasnya 7. Perintah untuk menghitung peluang dari distribusi log normal hingga nilai 10 dengan min dan deviasi standar sebesar 12 dan 5 adalah, kita apa teman-teman? Ada yang tahu? Informatif ya. Jadi kalau kita lihat peluang, ingat peluang, kalau peluang itu P. Ya, peluang itu P. Jadi otomatis pakai P. Log normal. Kalau dari sini kalau kita lihat dari namanya bisa berarti L, log, norm, normal, PL norm. Ya, barulah di sini kita masukkan data-datanya. Jadi kalian harus tahu dulu kalian disuruh menghitung apa di sini. Ya. Contohnya lagi, perintah untuk menghitung ini. Nah, kalau X lebih besar dari 10, berarti dia di atas atau yang di bawah, teman-teman?
di atas ya, kelihatan lebih besar. Nah, dari distribusi seragam dengan nilai minimum 0 dan maksimum 50. Jadi dia menggunakan apa? Kalau dia ada rumus P di sini, berarti otomatis dia mencari peluang. Ya, otomatis kalau peluang berarti dia cari seperti nomor 3 dia cari P, ya. P Univ. Di sini perintah untuk menghitung P lagi. Kalau lebih kurang berarti dia di atas atau di bawah, teman-teman? Dari sini kita sudah baca ya, di bawah, betul. Dan dia cari P, berarti dia cari peluang. Berarti P norm. Dari distribusi normal dengan min 55 dan deviasi standar 7. Jadi kita bisa lihat ini yang C ya. Karena otomatis kalau kalian tidak tulis lower dot-tail-nya berarti dia pasti lower dot-tail-nya true. Ya. Dan jangan lupa posisi min-nya harus di depan, baru diikuti deviasi standar. Kita lanjut. Perintah untuk menghitung P, lagi muncul lagi P. Otomatis dia cari peluang ya. Pokoknya kalau bentukannya seperti ini pasti dia cari peluang. Ya, X lebih besar otomatis dia di atas, berarti otomatis dia lower tail-nya true. Oops, sorry. False. Karena lebih besar, otomatis di atas. Dan distribusi normal ya dengan min 15 dan divisi standar 10. Ya otomatis ya B dong. Karena P ya peluang, lalu karena lebih besar dia pasti lower tail-nya false. Lalu lihat urutannya, min-nya 15, deviasi standar 10. Berarti 15 dulu baru 10. Jadi dia yang P. Nomor 7. Berikut merupakan tujuan perintah enum 1110, kecuali. Kalau dari sini kita bisa ngebaca ya, kalau yang di depan kan yang pertama, R-norm, sudah pasti membangkitkan data acak berdistribusi normal. Ya. Lalu yang kedua, data acak yang dibangkitkan sebanyak 100. Karena kita selalu tahu kalau yang di ini kan berarti kan deretan data, jumlah data yang akan dibangkitkan. Ya, pasti ini banyaknya. Lalu data acak yang dibangkitkan memiliki deviasi standar sebesar 10, karena di belakangnya 10. Yang di tengah ini berarti berapa? Ini apa? Ini nilai min ya. Sedangkan di B dikatakan minnya 10, nggak sesuai. Harusnya minnya 100. Lalu di sini, berikut merupakan tujuan perintah RT, 100,100. Nah, kalian fokus ke R-nya lagi. Kan pilihannya itu ada D, Q, P, D, dan R. Nah, R ini otomatis dia bicara tentang data acak. Ya, teman-teman ya. Lalu di sini kita punya 100, berarti banyaknya data yang dibangkitkan ada 100. Lalu di sini ada 100 di belakangnya, which is itu nilai min. Tapi standar deviasinya mana, Kak? Berarti dia tidak bicara standar deviasi di sini. Ya. Jadi membangkitkan data acak berdistribusi T-student T ini berarti mewakilkan T-student. Data acak yang dibangkitkan memiliki derajat bebas 100, bisa. Data acak yang dibangkitkan sebanyak 100, berarti dia tidak bicara min berarti. Kalau dia tidak ada pasangan standar deviasi, berarti dia bicara derajat bebas 100. Seperti soal yang nomor berapa? Bicara derajat bebas tadi. Nomor 1 ya teman-teman ya. Nomor 2 ini, derajat bebas. Karena min itu selalu berpasangan dengan standar deviasinya. Kalau dia tidak ada, cuma 2, berarti dia bicara standar bebas, derajat bebas. Otomatis min-nya seharusnya tidak terbaca. Lalu nomor 9, berikut merupakan tujuan perintah R, Weibull. Nah,
R, otomatis dia bicara data acak lagi ya teman-teman ya. 100, berarti jumlah data yang dibangkitkan ada 100. Weibull, ini bisa kebaca bahwa data yang dicari itu tentang si Weibull. 9. Nah, si 5 ini adalah parameter bentuk 5. Di sini bisa dikatakan data acak dibangkitkan memiliki parameter bentuk 5. Bukan skala ya. Tapi saya agak bingung sih, ini memiliki min 100, dia definisinya dari mana ya? Lanjut. Berikut merupakan tunjuk RXP. R kembali lagi, membangkitkan data acak. Otomatis pasti acak distribusi normal. Bangkitkan datanya itu, seharusnya data acak yang dibangkitkan bukan 100 ya teman-teman ya. Harusnya, bukan 10 ya, aturannya 100 ya. Oh, berikut merupakan tujuan perintah. Oh, yaitu. Sorry. Kecuali. Yaitu. Data acak yang dibangkit rating. Ini teman-teman. Paling cuma untuk recognize aja sih ya. Apakah yang dicari distribusi normal, distribusi tidak normal, seperti itu. Ya teman-teman ya. Modul selanjutnya tidak bisa, masih loading. Loh. Kok balik ke halaman selanjutnya? Oh, ini. Oh. Oke, kita lihat tes formatif 2. Kuantil. Kalau bicara kuantil berarti dia bicara Q ya, teman-teman ya. Dia bilang distribusi geometrik, berarti nama yang paling mewakilkan itu pasti geo. Dengan alfa 2,5%. Kalau 2,5% berarti 0, berapa teman-teman? 0,025 ya. Lalu peluang sukses 0,6. Otomatis kalau dari sini kita bisa lihat yang A. Lalu yang nomor 2, dia bicara kuantil lagi, berarti pasti dia bicara Q. Distribusi binomial berarti pakai binom. Dengan alfa 10% berarti 0,1, ukuran 100, dan peluang sukses 0,7. Kita bisa lihat yang D. Lalu di sini perintah untuk menghitung peluang. Kalau peluang pasti P. Ya. P, distribusi Poisson. Lihat bentuk namanya Poisson, seharusnya Poise. Ya, jadi bukan yang B seharusnya. Kalau dia namanya Oison berarti mungkin B baru bisa. Tapi karena Poisson jadi P peluang Poise, Poisson nama. Ya, untuk nilai 10 dengan lambda sebesar 5. Perintah untuk menghitung P. Nah, ini pasti peluang, berarti depannya adalah P. Ya, udah kebaca P binom. Ya sudah, X lebih besar otomatis dia di atas, lower tail pasti false. Dari distribusi binomial, binomial berarti binom. Dengan ukuran 100. Nah, karena di sini dia lebih besar dari 10, berarti dia C10. Dan peluang sukses 0,5 berarti 0,5. Lalu nomor 5 kembali lagi P, berarti dia bicara peluang. Poisson berarti P poise. Ya. Karena dia lebih kecil, berarti otomatis lower tail-nya pasti true. Jadi tidak perlu ditulis. Dan menggunakan lambda 7, otomatis yang C. Nomor 6 sama P peluang, X lebih besar, otomatis dia di atas. Berarti lower tail-nya pasti false. Distribusi Poisson, jadi kalau kita kombinasikan jadi P poise dengan lambda 7. Berarti otomatis jawabannya adalah B. Nomor 7, R poise.
R berarti dia data acak, Poise berarti datanya adalah distribusi Poisson, lalu berarti membandingkan data acak Poisson, 10 adalah nilai lambdanya, 1000 adalah banyak data yang diambil. Dia tidak pernah berbicara tentang deviasi standar, sepertinya. Lanjut, nomor 8. Tujuan perintah rgeom, R, data acak, geom, bisa diartikan sebagai geometrik, kalau lihat dari sini. Lalu, lambda, dia bicara lambda 0,5. Sorry. Peluang suksesnya 0,5, lalu data acak yang dibangkitkan sebanyak 100. Ya. Lalu yang nomor 9, R binom, sudah pasti data acak dari sebuah distribusi binomial. Lalu dia itu memiliki peluang sukses 0,5, dia punya data sebanyak 100 dan lambda 10. Lalu yang terakhir, R binom, Rn binom. R berarti mempresentasikan data acak, N binom maksudnya adalah binomial negatif binomial. Ya. Jadi yang bisa dikatakan adalah membangkitkan data acak berdistribusi binomial negatif. 100 itu banyak datanya, 0,5 seharusnya peluang sukses, 10 itu harusnya apa tadi ya? Size. Ukurannya berarti ya. Bukan lambda seharusnya. Berarti yang ini ukuran berarti. Size-nya 10. Ini bukan lambda, ini size. So far ada pertanyaan teman-teman untuk ini? Wow, 1 malam 2 modul. Dan minggu depan berarti tinggal modul terakhir. Modul 9. Ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya modul 8 ini ya, kembali tentang kalau teman-teman itu membaca datanya seperti apa. Membaca soalnya seperti apa yang mau ditanya, nanti keluarannya akan keluar seperti itu. Dan kembali lagi, kecenderungan untuk nilai data acak itu akan berbeda setiap orang. Kalau teman-teman membandingkan dengan jawaban teman lain, ya kemungkinan besar pasti beda sih. Oke, nggak ada pertanyaan. Baiklah, kita cukupkan untuk hari ini. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga penjelasannya bisa dicerna. Dan, ada pertanyaan. Untuk read.cvs itu kok rumusnya bingungin ya? Kalau misalkan ada yang pertanyaan tentang read.cvs, kembali lagi ya, sebenarnya itu tidak bingungin ya. Yang kalian harus perhatikan mengenai read.cvs itu adalah kalian harus tahu dulu. Jadi cara membaca read.csv itu dan juga read table itu terserah, kalian bisa langsung mengetikkan nama filenya atau kalian mau memberikan address-nya juga. Jadi kalian juga bisa menggunakan fungsi read.csv itu tanpa men-setting getWD-nya. Jadi istilahnya seperti ini. Kan misalkan kalian getWD kalian kan sudah di-setting seperti ini. Jadi kalau kalian mau kayak read.csv langsung, tadi apa tadi ya? Project.csv. Kalau mau membacanya seperti ini, bisa. Tapi ini dalam kondisi bahwa program R kalian itu sudah terbaca di folder tersebut. Tapi misalkan kalau kalian nggak mau terbaca, ya kalian harus membuat semacam alamat untuk mengakses file itu dalam sebuah folder. Jadi kalian harus buat seperti ini berarti.
Address-nya apa? Nah, biasanya gimana sih, Kak, cara membaca ini? Ya, kalian bisa cek di folder kalian. Cara membacanya ya di bagian ini. Kalian tinggal klik. Nah, kalian akan tahu address-nya seperti apa. Dan kalian bisa copy ini sebenarnya. Kita bisa buktikan, kita coba, mau juga. Jadi mungkin kalau ada beberapa teman yang merasa kok complicated ya rumusnya ya. Sebenarnya bukan complicated sih, tapi kalian harus tahu dulu gimana cara membaca si alamatnya ini. Ini tuh semacam web, kayak semacam kita masukin www. Itu juga sama. Itu tuh sebenarnya seperti mengakses folder loh di dalam internet. Nah, kalau yang ini, address-nya ini, website-nya ini kita buat kan memang langsung ke komputer kita. Teman-teman kan pasti ada pernah membaca http seperti ini. Itu sama, itu sebenarnya kalian mengakses folder. Sama saja, address juga. Ya, bahasa komputer seperti itu. Ada pertanyaan? Kak, untuk membuat dua grafik, apakah bisa dalam satu tampilan window? Kalau untuk box plot, ya. Kalau untuk box plot. Ya, box plot ya kemarin itu ya. Kalau box plot, iya. Tapi kalau untuk yang lain nggak sih sejujurnya. Jadi buka dulu data box plotku. Di mana itu? Di mana? Box plot. Sebentar. Modul 6 deh itu. Bagi teman-teman yang kalau misalkan ngebuka filenya error, coba nanti langsung ini aja ya. Langsung saja di screenshot ke saya, tolong. Biar nanti saya tahu problemnya di mana. Kalau cuma dikasih tahu via tulisan, saya bingung. Takutnya nanti kalian tuh ada yang miss gitu soalnya. Mana ya grafik? Seingat saya itu kalau tidak salah, yang bisa lebih dari satu itu hanya box plot dan coplot. Oh, bukan di sini. Di sini, teman-teman. Kalau kalian lihat di sini kan, kalian punya kayak semacam data, ada 3 jenis data gitu. Kalian bisa masukin dalam satu grafik. Cuman hanya box plot aja sih tahu saya yang bisa dibuat seperti ini. Bentuknya menggunakan seperti ini ya. Mungkin teman-teman juga bisa akses ini website untuk bisa lebih mengerti mengenai penggabungan beberapa grafik untuk box plot. Tapi kalau untuk yang grafik lain, misalnya kalian membuat grafik pie, terus kalian mau buat lagi grafik plot, nggak bisa, harus satu persatu. Ya kalau menurut saya sih ya tinggal di screenshot aja sih. Kalau saya menggunakan ini program yang namanya apa sih? Snipping tools. Ini untuk apa? Ngambil gambar di komputer. Tuh. Pakai screen nggak? Sorry. Jadi ini namanya ada yang snipping tools. Kalian gunakan aja untuk ngambil gambar. Bisa. Kalau untuk Windows sih seharusnya ada. Ya. Oke. Saya rasa itu dulu ya teman-teman ya. Wow. Karena waktunya juga sudah jam segini. Kalau nanti ada pertanyaan, bisa langsung di-share aja di grup atau di, ya, seperti itu. Ditanyakan saja. Terima kasih semuanya.
Selamat beristirahat. Sampai jumpa di Zoom study minggu depan. Tetap semangat untuk perkuliahannya. Dadah.